Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Purnama Setiaji dari kelas 01 semester 6 dengan dosen pengampu Pak Triwanto dengan mata kuliah Hukum Non Litigasi ingin mempresentasikan mengenai akta autentik. Untuk menyingkat waktu, saya ingin berpresentasi tentang akta autentik. Definisi mengenai akta autentik dengan jelas dapat dilihat di dalam pasal 1868 KUHP Perdata yang berbunyi, satu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berkuasa untuk ditempatkan di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pasal 1868 KUHP Perdata, kita dapat melihat bentuk dari akta ditentukan oleh undang-undang dan harus dibuat oleh atau dihadapkan pejabat umum. Yang dimaksud adalah di sini di antara lain notaris atau PPAT. Hal ini didasarkan pada satu angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang jabatan notaris yang menyatakan bahwa notaris atau PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam undang-undang ini. Syarat-syarat akta autentik adalah otentisitas dari akta notaris didasarkan pada satu angka 1 undang-undang. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang jabatan notaris, di mana disebut notaris adalah pejabat umum, dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti yang disyaratkan oleh pasal 1868 KUHP Perdata, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan berikut. Pertama, akta itu harus dibuat oleh dan dihadapkan seorang pejabat umum. Yang kedua, akta itu harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang. Nomor 3, pejabat umum oleh atau dihadapkan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Jadi, suatu akta dapat dikatakan autentik bukan hanya karena penetapan undang-undang, tetapi karena dibuat oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHP Perdata. Ciri-ciri akta autentik. Yang pertama, bentuknya harus sesuai dengan undang-undang. Bentuk dari akta notaris atau akta perkawinan, akta kelahiran, dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang. Namun, ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak, yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Nomor 2, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Nomor 3, kekuatan pembuktian yang sempurna. Nomor 4, kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenaran. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat di pejabat berwenang sesuai pasal 1874 KUHP Perdata. Sementara akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik seperti yang terdapat pada pasal 1868 KUHP Perdata. Perbedaan antara akta autentik dan akta tangan. Yang pertama, pengertian dari akta autentik. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dan dihadapkan oleh pegawai umum yang berkuasa di tempat itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Nomor 2, kriteria atau akta autentik. Berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam pasal 1868 KUHP Perdata, sebuah akta dapat dikatakan autentik apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang. Nomor 2,
dibuat atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Pasal 1869 KUHP Perdata juga menyebutkan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang. Nomor C. Bentuk akta notaris. Akta notaris memiliki berbagai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan, di mana akta ini memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan juga akta notaris. Meski begitu, terdapat juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara para pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. D. Dibuat oleh atau dihadapkan pejabat berwenang. Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik tidak selalu notaris, di mana notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta autentik yang berkaitan dengan hubungan dan hak-hak keperdataan, pendirian serta perubahan usaha dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta autentik sendiri seperti pembuatan akta nikah adalah wewenang pejabat KUA atau pejabat catatan sipil, serta akta jual beli tanah menjadi wewenang pejabat pembuat akta tanah. E. Dapat disajikan alat bukti yang kuat. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, surat diantaranya termasuk perjanjian merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 164 Harsin Inclage Regiment atau HIR dalam pasal 165. HIR ditegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa untuk membuatnya merupakan bukti yang cukup, sehingga akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, sehingga tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan, kecuali terdapat bukti lain yang diajukan pihak lawan yang menyatakan sebaliknya. Misalkan dalam kasus sengketa tanah, di mana pihak lawan mengatakan bahwa akta jual beli tanah palsu, maka pihak lawan yang mengatakan hal tersebut harus membuktikan bahwa akta jual beli tanah tersebut adalah palsu. Akta di bawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan, tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya. Misalnya perjanjian jual beli peralatan kantor antara penjual dan pembeli, atau surat perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Meski dapat dijadikan alat bukti, kekuatan pembuktiannya akta di bawah tangan berbeda dengan akta autentik dan tidak sesempurna kekuatan hukumnya seperti akta autentik. Yang kedua, format tidak baku. Jika format pada akta autentik telah diatur sesuai perundang-undangan, akta di bawah tangan memiliki format yang diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga tidak ada format yang baku. Jadi para pihak bebas menentukan format perjanjian yang dibuat. Yang ketiga, pejabat yang membuat tidak ditunjukkan secara hukum. Maksudnya, akta di bawah tangan tidak memerlukan pejabat yang berwenang di dalam bidangnya sesuai aturan hukum, karena akta ini dapat dibuat oleh pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum, misalnya oleh pihak-pihak dalam perjanjian yang dibuat itu sendiri. Yang keempat, saksi yang diperlukan. Karena akta di bawah tangan tidak dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang, maka sebaiknya pembuatannya dan penandatanganan akta ini turut menghadirkan saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian, karena adanya saksi yang menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Jadi para pihak pun tidak dapat menyangkal keberadaan akta dan perbuatan hukum itu dengan mudah karena ada saksi. Namun, saksi tersebut juga harus memenuhi syarat, yakni harus orang yang memiliki kecakapan hukum, yang artinya orang yang sudah dianggap dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kelima, kekuatan pembuktian. Berdasarkan pasal 164 HIR, hukum acara perdata di Indonesia mengakui keberadaan surat sebagai sebuah alat bukti yang sah di pengadilan. Maka dari itu, akta
di bawah tangan tetap diakui sebagai alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Ketika terjadi sengketa namun kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna akta otentik, melainkan kekuatan pembuktiannya tetap ada selama akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Apakah akta di bawah tangan tetap sah secara hukum? Sah apabila tidak sah atau tidaknya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian. Apabila akta tersebut berupa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian ini diatur dalam pasal 1.320 KUP Perdata terdiri atas: yang pertama, kesepakatan para pihak; yang kedua, kecakapan para pihak; yang ketiga, adanya obat perjanjian; dan yang keempat, satu sebab yang halal. Jadi, akta atau perjanjian di bawah tangan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Sekian presentasi dari saya mengucapkan, bila ada kata atau ada kekeliruan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.